itu harus menjadi catatan warga Solo bahwa kota Solo itu bisa tenggelam sampai sedalam itu. Okay. Kayak cinta ya. Kalau kondisi sekarang dibanding waktu saya masih anak-anak sangat jauh berubah. Semakin buruk sih kalau dibandingkan semakin waktu. Buruk. Wow. Halo sahabat PMI Solo, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tonton sampai habis tanpa di skip. Oke. Nah kali ini saya mau tanya nih, siapa yang suka main di pinggiran Sungai Bengawan Solo? Kali ini saya ada temen ngobrol, Pak Budi. Hai Pak. Beliau ini sering bertugasnya di BBWS Bengawan Solo, betul ya Pak ya? Betul. Oke. Nah ini kita mau tanya-tanya nih Pak tentang Bengawan Solo. Itu kan Bengawan Solo kan sangat bersejarah, apalagi ada lagunya ya kan. Legendaris sekali. Tapi kalau boleh tahu Pak Budi ini berkegiatan di BBWS Bengawan Solo itu sudah berapa lama Pak? Jadi kebetulan saya rumahnya di pinggir Sungai Bengawan Solo, kemudian ya sejak kecil kan bermainnya di pinggir Sungai Bengawan Solo. Jadi banyak kenangan dan banyak kisah di sepanjang bantaran. Berarti Bengawan Solo itu turut mengiringi kisah kehidupannya Pak Budi nih. Dari sejak anak-anak sampai dewasa. Dari sejak anak-anak sampai dewasa sampai sekarang Pak. Iya, mengalami tergusur juga. Jadi kampung kami itu tergusur sampai 3 kali, tapi ya tetap tangguh. Tetap bertahan. Jadi aktivitas saya di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo itu juga tidak lepas dari peran PMI. Jadi saya bisa ada istilahnya masuk ataupun bekerja di sana itu karena awalnya ketika di Palang Merah Indonesia Kota Surakarta ada program Sibat dengan program Masyarakat Tangguh Banjir dan saat itu membuat program kerja ataupun mitigasi bencananya adalah menanam green belt di pinggir Sungai Bengawan Solo, membuat sapu hijau di Akar wangi itu ya? Bengawan Solo. Iya. Oh iya, betul. Jadi dari PMI bersama Sibat meminta izin ke Rekomtek Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk menanam di pinggir Sungai Bengawan Solo. Kemudian dari balai menyarankan untuk menanam akar wangi. Jadi akar wangi itu malah sarannya dari saat itu Pak Anton dari BBWS Bengawan Solo. Itu awal perkenalan saya dengan BBWS. Dan berarti dari PMI dulu jadi relawan PMI sampai akhirnya bisa bergabung ke BBWS itu ya Pak itu ya. Berkahnya menjadi relawan PMI itu banyak sekali. Betul sekali, betul. Dan salah satunya Pak Budi sudah merasakan rasanya berkah menjadi relawan nih. Dan tanamannya sampai sekarang masih bisa dilihat ya Pak ya. Masih dan alhamdulillah ya berfungsi secara ekologis. Dia juga akar wangi menahan longsor. Iya, betul. Kemudian secara ekonomi itu juga menjadi salah satu sumber pemasukan dari Sibat Sewu. Jadi kita bisa awalnya sih kita kebingungan ketika menanam akar wangi di bantaran Sungai Bengawan Solo, kemudian sudah tumbuh subur dan terus mau buat apa gitu? Buat apa kalau mau dibikin parfum kayak Beyonce kan bikin parfum dari akar wangi. Kalau kita mau bikin parfum juga teknologinya kayaknya masih belum memadai belum memadai dan akhirnya ketemu jalannya. Kita berjualan bibit akar wangi. Jualan bibit akar wangi. Jadi alhamdulillah banyak pemasukan yang didapat dari jualan bibit akar wangi. Apalagi ketika saat itu Pak Presiden Jokowi mencanangkan penanaman akar wangi secara nasional di Bogor saat itu. Hampir semua dinas dan semua NGO menanam akar wangi. Nah, mereka berbondong-bondong membeli ataupun meminta ke kebun akar wangi yang ada di Kampung Sewu. Wah, keren sekali. Berarti pionir dong ini Pak. Iya, jadi sebelum Pak Jokowi menetapkan menanam akar wangi kita 2015 atau 2016 kita sudah menanam duluan. Sudah menanam duluan. Jujur ya Pak Jokowi pasti nyontek kita kan deh.
Oke, berarti ini sangat menginspirasi dong dari Sibat Sewu yang lokal sekarang sudah menjadi nasional, di mana-mana sudah menanam akar wangi ya Pak ya, untuk mencegah banjir di pinggiran sungai. Mencegah longsor. Oh, longsornya juga. Oke. Karena kalau saya pernah ke akar wangi itu kayaknya dicabut tuh susah banget. Sangat susah sekali. Akarnya sangat kuat ya. Dalam beberapa penelitian kan kekuatannya 1/6 kawat baja. 1/6 kawat baja. Jadi jangan coba-coba dicabut ya Pak ya. Kita pernah uji coba salah satu teman kita si Mas Jati dan Mas Purnomo itu kita suruh praktekin nyabut akar wangi yang sedikit itu juga kesusahan. Menyerah akhirnya. Apalagi akar wangi kan nanamnya langsung segini-segini ya Pak ya, maksudnya besar-besar menjadi gitu rumpun. kan. Ya, awalnya sih rumpun. kecil tapi lama-lama menjadi rumpun dan akarnya bisa 4 meter. 4 meter ke bawah. Iya. Oh, luar biasa. Pantesan susah banget dicabut, Pak. Oke, tapi itu tadi adalah program Relawan Solo ya, Sibat Kampung Sewu ya Pak ya, betul. Sibat PMI Kelurahan Sewu. Oh, Sibat PMI Kelurahan Sewu dengan BPWS Bengawan Solo. Oke, dan ini saya mau tanya-tanya tentang Bengawan Solonya. Siap, Pak. Oke. Nah, Pak Budi kan sudah sejak kecil sampai saat ini tinggalnya di dekat Bengawan Solo. Sejarahnya gimana Pak? Kenapa bisa dikasih nama Bengawan Solo? Wah, ini pertanyaan yang susah. Susah. Nilainya 100 kok Pak. Jadi kalau mungkin kalau saya menduga ya, karena dulu di Kota Solo kan keratonnya berada di Kota Solo ya, jadi betul. Mungkin penamaan Bengawan Solo ya terkait juga dengan perpindahan keraton dari Kartasura pada 17 Februari 1745 pindah ke Desa Solo. Apal banget. Desa Solo ada Ki Ageng Solo dan Pohon Solo. Iya, betul. Jadi ya mungkin wilayah yang di bawah Keraton Kasunanan menyebutnya Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo. Kalau kemudian lidah Belanda kan penyebutannya menjadi Solo kan. Solo, iya. Saya pernah dengar cerita juga katanya kalau orang asli Solo nyebut Solo itu Solo. Betul ya Pak? Ya waktu saya masih kecil sih masih banyak tulisan Solo di sepanjang. Kalau kita naik bis itu kan toko-toko itu papan namanya masih salah dengan penyebutan Solo. Solo. Berarti kalau nggak asli Solo tuh kelihatan dari cara penyebutan kotanya. Ya mungkin orang Belanda kan. Orang Belanda. Karena awal mulanya menyebut Solo kan lidah Belanda. Lidah Belanda, oke. Berarti saya keturunan Belanda Pak. Iya, alhamdulillah. Teman-teman di kabupaten jadi mungkin masih keturunan Belanda. Oh jadi gitu. Padahal Sungai Bengawan Solo ini kan membentangnya tidak hanya di Solo ya Pak ya, tapi penyebutannya dari hulu sampai hilir pun sebutannya ya Bengawan Solo. Bengawan gitu. Solo. Panjangnya berapa Pak Bengawan Solo ini? Kalau panjangnya sih sekitar 600 km. 600 km. Kalau naik mobil habis bensin berapa dihitung sendiri ya. 600 meter. 600 km. Jadi itu meliputi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan sedikit di DIY. Oh, sedikit di DIY. Jadi lebih banyak di Jawa Timurnya sih. Kalau yang berada di Jawa Tengah hanya 23% di wilayah Jawa Tengah, yang 77% di wilayah Jawa Timur. Kalau yang di Jogja tadi hanya 0, berapa 0,1% atau berapa. Berarti sedikit. Ini panjang banget dong Pak. Kalau dibikin peta, kalau dilihat dari peta ya panjang sekali. Panjang dan realitanya panjang sih. Kemarin beberapa hari yang lalu saya juga susur sungai dari Waduk Wonogiri sampai di wilayah Banmati, Sukoharjo, dan ya karena berkelok-kelok jadi memang terasa panjang. Memang terasa panjang. Tapi itu memang luas gitu Pak, pasti luas jarak lebarnya. Lebarnya sangat berbeda. Oh sangat berbeda. Beda. Jadi saya tahu ketika melakukan susur sungai itu dari Waduk Wonogiri sampai Nguter itu relatif cukup lebar ya, karena ada bentung colo itu. Yeah. Jadi relatif lebar dan arusnya tidak deras. Kemudian setelah turun di jembatan Wonogiri atau daerah Pasar Nguter itu banyak jeram-jeramnya dan kadang menyempit hanya tinggal jadi 2 meter, kemudian tertutup padas ataupun tertutup delta. Kemudian itu. Yang di bawah di Bojonegoro itu lebarnya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat.
semakin Itu lebar ke banget ya, bawah. semakin Iya. lebar. Oke, luar biasa. Ini rekornya Pak Budi nih waktu susur sungai paling jauh dari mana sampai mana, Pak? Kalau waktu muda kami pernah ikut apa ya? Waktu itu Larung Agung. Jadi ya kami hanya sekedar penyusup ya. Jadi, Penyusup. ya maklum anak muda memang harus seperti itu. Iya, iya betul. Jadi kami ikut Larung Agung tanpa daftar saat itu. Waktu itu kami masih di Karang Taruna, jadi bikin perahu dari bambu dan diberi ban gitu. Oke, Saat kayak itu- getek ya nyebutnya. Iya, kayak Ya, getek. Oke. Nekat-nekatan itu diangkut ke Langenharjo sampai harusnya saat itu finish di jembatan gantung Joko Tingkir itu di Masaran, tapi karena getek kami ya seadanya akhirnya menyerah ketika sampai ke daerah Kedung Ringin, daerah Karanganyar itu, daerah Oke. Waru atau apa. Berarti itu dari jembatan Bacem itu ya? Sekarang dari Iya, jembatan Langenharjo Bacem, itu. Langenharjo. Oke. Pernah juga menyusuri dari Beton sampai ke daerah Kerajaan, desanya Pak Jokowi itu. Kebetulan saat Sumber. itu tugas bukan. untuk Untuk membuat apa ya, mengantar konsultan untuk menggambar kontur sungai. Jadi kita oke. mengecek kontur sungai di Nambangan Beton dan di jembatan yang di daerah Karanganyar. Oke, keren sekali. Ternyata dari muda sudah hobinya berkeliling Bengawan Solo. Anak muda yang lain kelilingnya ke Sekaten, Pak. Kenapa Bapak ke Bengawan Solo, Pak? Murah meriah, nggak ada orang jualan soalnya di sana. Dan pemandangannya tidak seperti biasa ya, Pak ya. Nah, tapi kalau ngobrol soal Bengawan Solo, penanggung jawab Bengawan Solo sendiri itu siapa, Pak? Jadi kalau sungai itu banyak dinas ataupun banyak kementerian yang terlibat ya. Jadi tidak hanya satu dinas gitu. Oke. Katakanlah seperti BBWS di bawah Kementerian PUPR, kemudian ada juga dari KLHK ataupun DLHK, terus kemudian BPDAS, Perusda, PDAM, dan banyak pihak yang terkait juga mengurusi Sungai Bengawan Solo, Perum Jasa Tirta dan lainnya. Oh gitu, jadi tidak hanya satu dinas Iya. saja ya Pak ya, tetapi ternyata ada banyak Kalau dengan penanggung jawab. BBWS mungkin lebih fokus ke infrastrukturnya. Oh infrastruktur. Kalau yang kualitas air mungkin di PDAM. Perum Jasa Tirta dan Oh, mhm. KLHK ataupun DLHK, kemudian yang konservasi di BPDAS HL, hutan lindung. Oke. Oh, berarti semua ada tugasnya Iya, masing-masing ya, sesuai berarti ya tupoksinya. sesuai tupoksinya begitu. Di SUB juga di Bengawan Solo juga Di SUB yang juga. mengatur apa? Nambangan perahu itu kan izinnya melalui di SUB. melalui di SUB. Saya kira di SUB ngapain ya di sungai? Ya mungkin jembatan. Oke. Saya kira ada apa namanya pasang rambu-rambu ya kan di deket sungai. Oke, ternyata masing-masing ada tugasnya Iya. sendiri-sendiri ya Pak ya sesuai dengan dinasnya. Nah, ini kan Pak Budi sebagai seorang yang peduli dengan Sungai Bengawan Solo nih, kelestarian Sungai Bengawan Solo. Kira-kira kondisi sekarang itu gimana sih Pak? Kalau kondisi sekarang dibanding waktu saya masih anak-anak nggih, sangat jauh berubah. Jauh berubah. Semakin buruk sih kalau dibandingkan Semakin waktu. buruk. Wow. Tapi memang saya sejak kecil sampai sekarang tuh sungainya coklat gitu, memang dari dulu seperti itu Pak. Iya, kalau dulu ya memang coklat tapi tidak banyak apa ya, plastik ataupun pakaian bekas yang berada di sungai. Kalau dulu Oke. nyangkul di pinggir sungai itu kan masih nyangkul tanah ya. Kalau sekarang nyangkul di pinggir sungai dapatnya mungkin Sampah ciki gitu ya. plastik, BH, celana dalam dan lain-lain sebagainya. Oh gitu. Lah sopo sih gua sing men gua kayak ngono ning. Oke, jadi kalau dulu waktu masa kecilnya Pak Budi itu masih asri gitu Masih ya. asri ya. Jadi anak-anak masih sering berenang di sungai. Dan itu aman-aman aja, nggak gatel-gatel atau gimana kan ya Pak ya. Nah, kalau sekarang kan mungkin sudah tercampur dengan limbah. Iya, limbahnya lebih banyak mungkin dari limbah alkohol ataupun limbah tekstil dan mungkin limbah produksi kertas dan lain sebagainya. Oke. Dan limbah domestik ataupun limbah rumah tangga itu sebetulnya limbah terbesar di Sungai Bengawan Solo. Oh, Jadi kadang masyarakat seringnya apa ya, kayak
selalu menyalahkan industri tanpa melihat dirinya sendiri. Betul. Padahal sampah terbesar di Sungai Bengawan Solo itu ya limbah sampah domestik ya, Iya. sampah rumah tangga ya Pak ya. Oke. Ternyata ya, jadi jangan cuma menuntut pemerintah atau industri-industri lainnya nih. Karena kadang masyarakat kan sampah cuma segini ya udah buang sungai aja gitu. Padahal dampaknya bisa sampai beberapa tahun ke depan ya Pak ya. Oke. Jadi kebetulan kan ya terkait yang akar wangi tadi itu. Ketika balai membutuhkan karyawan ataupun petugas untuk menjaga kebersihan sungai, dari balai menghubungi saya, kemudian saya merekrut teman-teman Sibat untuk bekerja di balai menjadi pekarya sungai, menjadi penjaga pencatat tinggi muka air sungai TMA di Juruk itu, kemudian menjaga bendung dan lain sebagainya. Jadi dalam pengalaman kami ketika membersihkan sampah-sampah di sungai itu ya banyak sekali sih buangan dari masyarakat. Pakaian bekas, kasur, sofa. Kasur ngapain dibuang di sungai? Kasur bukan getek ya. Kalau di Solo itu malah pernah gila-gilaan yang di perempatan perempatan Warung Pelem itu juga. Perempatan Warung Pelem. Okay. Pernah ditemukan kasur di situ. Kasur. Dinas PU, Kasurnya PR Kota. Jadi itu kayak selokan ya, selokan gorong-gorong kota ya, aja sampai dibuangin kasur. Selokan gorong-gorong dibuangin kasur, Pak. Ini kayaknya nggak punya hati banget nih yang buang nih. Jadi ada kayak kepercayaan Jawa gitu loh Mbak. Kasurnya orang meninggal itu nggak boleh dipakai karena takut diperimpeni ataupun apa gitu. Okay. Oh masih mitosnya seperti itu ya akhirnya. Apalagi ketika di sungai. Kemarin COVID pandemi selama 2 tahun itu kan, kami ketika membersihkan sungai sering sekali menemukan kasur yang baru, kemudian masih beserta bantal guling dan obat-obat dari RS-nya itu ikut dibuang di situ. Di daerah Pajang gitu saat itu. Jadi itu kasurnya besar Pak? Ya kasur-kasur kapuk itu. Kasur kapuk dan spring bed yang dari PIR itu juga banyak. Padahal kasur kapuk itu kalau udah kena air diangkat beratnya setengah mati ya Pak. Kondisi yang terjadi seperti itu. Terus dari teman-teman Pak Budi dan teman-teman Pak Budi sendiri usahanya apa nih Pak? Apakah kasurnya itu dievakuasi lalu dihancurkan atau gimana? Kalau yang spring bed biasanya mungkin kita bakar dulu terus baru diangkut dengan mobil pengangkut sampah. Kalau kasur ya kita angkat ke tepi dan koordinasi dengan petugas sampah di kelurahan setempat. Oke. Masih nggak habis pikir kenapa buangnya kasur gitu. Banyak sekali Mbak. Banyak ya. Apalagi ketika hujan pertama ataupun hujan besar gitu kadang jadi kesempatan untuk kita buang masyarakat untuk buang kasur gitu. Karena mikirnya bisa ngalir aja gitu kan sampai ke laut. Lah. Padahal di laut nanti jadi masalah lagi. Aduh, luar biasa nih. Nah, kalau ngobrol soal sampah kaitannya erat dengan banjir. Ya kan Pak, apalagi PMI, apalagi Bengawan Solo nih, kota Solo nih kan dari tahun 1900 sampai saat ini ya mungkin masih sering terjadi banjir nih, ya kan Pak. Nah, itu pencegahannya gimana Pak untuk masyarakat deh? Jadi banjir di Solo itu kan sejarahnya panjang ya. Ketika zaman VOC itu kan dari VOC. Perpindahan keraton tadi kan kita mengikuti gajah yang berjalan di depan kan dan berhenti di saat itu mungkin alun-alun yang masih berupa rawa ya. Karena kota Solo kan dulu masih rawa-rawa. Dataran rendah ya berarti kalau rawa. Iya, termasuk dataran rendah kan. Kita 100 meter di atas permukaan laut ya. Oh, 100 meter. Jadi pada zaman VOC itu tanggal 24 Februari tahun 1861 pernah terjadi banjir 2 meter di Benteng Vastenburg. Vastenburg berarti di tengah kota ya hitungannya kalau sekarang tengah kota itu 2 meter. 2 meter. Ini sudah bukan sak dengkul pitik lagi guys. Ini segini 2 meter. Jadi di pintu masuk itu kan ada marmer yang terpasang kan dalam tulisan bahasa Belanda ketinggian air banjir pada tahun 1861. Nah, itu harus menjadi catatan warga Solo bahwa kota Solo itu bisa tenggelam sampai sedalam itu. Kayak cinta ya. Pak Budi bisa aja Pak
Padahal di tahun 1861 itu apa ya? Mungkin di Kota Solo kan masih banyak hutan ataupun kebun ataupun daerah resapan masih sangat besar gitu loh, Pak. Apalagi sekarang kemudian ratusan tahun berikutnya semua jalan sudah aspal, kemudian halaman sudah cor. Pemukiman juga sudah mulai padat. Daerah resapan kan berkurang sangat besar. Betul. Jadi ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, Solo itu bisa tenggelam. Jadi masyarakat memang harus menyadari dan melakukan gerakan mitigasi bencana. Kalau yang lebih diingat masyarakat kan banjir 16 Maret tahun 66 itu kan. Ya, betul. Jam Pasar Gede, terus foto Gladak gitu kan. Itu, dan itu saat itu saja resapan air masih banyak ya, masih tahun luas, 66. bisa tenggelam itu jamnya. Sekarang coba bayangkan gimana ini nanti. Tapi mitigasi yang bisa dilakukan masyarakat itu contohnya apa, Pak? Kalau masyarakat ya minimal harus sadar nih, dia tidak membuang sampah ke sungai. Apalagi kalau sampah terbaru itu kan popok sekali pakai itu kan. Nah, betul. Kalau di era-era dulu kan nggak ada sampah seperti itu kan. Kalau sekarang ya itu tadi balik ke mitos lagi, masih banyak ibu-ibu yang percaya bahwa bekas popok sekali pakai itu jangan dibuang ke TPA Mojosongo, takutnya nanti di sana dibakar. Nanti ndak anaknya jadi suleden atau kayak luka bakar gitu. Jadi akhirnya mereka menyuruh suaminya, jadi yang buang bukan ibunya, menyuruh suaminya buang ke sungai. Aduh, suaminya ngikut-ngikut aja lagi. Biasanya mereka takut sama istri. Semoga ini bukan curhatannya Pak Budi. Oke. Jadi akhirnya ya sungai jadi penuh bungkusan kresek itu ya. Kalau dulu sih gitu, mungkin isinya cuma pembalut wanita gitu. Kalau sekarang ya pembalut wanita dan popok bayi yang lebih besar ukurannya kan. Betul. Jadi ketika jenengan melihat bungkusan plastik di pinggir sungai itu, jenengan tebak itu pasti isinya popok bayi itu 90% pasti benar ya. Pak Budi itu bisa tembus pandang lah. Bisa melihat itu isinya popok bayi. Itu sudah pasti ya Pak ya, sampah terbanyak tuh itu. Wah, padahal di Kota Solo ini pelayanan sampah kan termasuk baik ya. Setiap kelurahan kan punya 2 mobil sampah atau 3 atau 4 tergantung luas wilayahnya yang setiap hari berkeliling mengambil sampah di depan rumah warga yang di pinggir jalan. Jadi setiap pagi itu sampah diambil, tapi ya karena mereka masih menganut kepercayaan itu ya akhirnya buang aja ke sungai gitu dipisah, ya. Biar dibuang ke sungai biar tidak terbakar. Ini nih. Jadi ibu-ibu ya dibuang di sampah biasa aja tuh nggak apa-apa Bu, beneran. Iya, di TPA Mojosongo kan juga TPA, tidak dibakar kan. Juga tidak dibakar dan diolahnya kan pasti sudah disendiri-sendirikan kan Pak, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak. Itu sudah aman. Jadi mending dibuangnya di tempat sampah biasa aja. Jangan di sungai. Atau kalau enggak ya produsen popok bayi harus menyediakan tempat sampah khusus yang bisa diakses oleh masyarakat, mungkin ditaruh di dekat pasar ataupun dekat jembatan. Jadi ketika ada ibu-ibu yang mau buang popok kan tinggal buang ke tempat sampah khusus popok yang akan diolah oleh produsennya. Jadi kita betul. Mungkin masyarakat ya harus menuntut para produsen popok lagi. Betul. Tapi malah buangnya di sungai Pak, kadang Pak. Ini yang bikin sebel tuh ini nih. Itu ya mitigasinya adalah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Minimal itu. Nanti maksimalnya latihan sama Pak Budi. Karena Pak Budi ini juga sibat dari PMI ya. Ya, jadi banyak ilmu yang sudah didapatkan Pak Budi juga terkait mitigasi bencana, utamanya banjir. Nah, ini kan Pak Budi tadi cerita bahwa dari kecil sampai sekarang tinggalnya di pinggiran sungai. Menurut Pak Budi nih, kesadaran masyarakat di sekitar sungai itu sendiri gimana, Pak? Jadi kalau terkait BAB buang air besar, masyarakat sudah lumayan sadar. Jadi untuk warga yang di Solo sudah mentas 80% mungkin. 80% sudah tidak buang air di sungai. Tapi masih ya ada masih 20% yang masih jongkok di sungai kalau warga Solo. Kalau yang di daerah mana tuh Pak? Kalau yang di kabupaten mungkin masih lebih banyak betul. Kalau yang Solo karena mungkin pembangunan sanitasi dan lain sebagainya masih sudah bagus, jadi mereka sudah jarang beol ke sungai. Tapi ya masih ada beberapa
orang lawasan itu. Orang Yang lawasan. mereka itu nggak bisa keluar kalau BO di toilet di rumahnya. Bisa kekunci dari dalam. Lebih nyaman berak di sungai. Jadi kadang alasannya ya seperti itu. Alasannya simpel ya. Lebih nyaman di sungai. Di rumah punya WC. Kecuali banjir baru di rumah. Ada beberapa yang saya lihat seperti itu. Sampai sekarang pun masih ya Pak? Masih. BAB di pinggir sungai itu Pak Budi masih sering nemu. Masih di seberangnya kampung saya kan Sukoharjo gitu. Jadi kalau pagi gitu ya Pemandangannya sebelum itu, jam 6 pagi ibu-ibu. hafal. Kalau jam 7 ke atas ya bapak-bapak itu udah nggak menarik, saya pulang ya. Oh, Pak Budi sampai hafal jam-jamnya. Anak-anak jam berapa Pak? Anak-anak mungkin numpang di sekolah kan. Selak jambi itu ke susu. Oke, dan itu ternyata mengganggu konservasi di sungai itu sendiri Sangat ya, Pak? mengganggu Pak karena air Sungai Bengawan Solo itulah adalah sumber air minum nggih. Katakanlah PDAM Sukoharjo, PDAM Kota Solo, PDAM Bojonegoro, PDAM Blora itu kan sumber airnya dari Sungai Bengawan Solo yang diolah. Waduh. Bayangkan sendiri ketika orang buang sampah dan ada orang BO juga airnya diolah. Waduh, panjang nih urusannya nih. Jadi ya kita memohon kesadaran warga untuk tidak mencemari Sungai Bengawan Solo karena sumber air PDAM Sungai Bengawan Solo kan ya nyedotnya kan ya di Nusupan itu, kebetulan teman saya Purnomo kerja di sana kan dia. Kalau bagian intake kalau tersumbat sampah-sampah dia yang selulup membersihkan. Kemudian juga ngambilnya di intake di Juruk itu juga. Di Juruk. Iya. Oke. Jadi sumber air minum kita ya air Sungai Bengawan Air Solo Sungai itu. Bengawan Solo. Jadi simpelnya bayangin aja itu air yang kita minum, tapi jenengan di situ buang sampah dan BAB di situ. Berarti kan konyol kalau kita mencemari Iya kan? air Iya, yang iya, kita iya. minum sendiri. Betul. Nah, itu makanya. Simpelnya tuh gitu loh. Coba renungkan sendiri ya, Iya. Pak ya. Coba kita renungkan sendiri. Mungkin kadang kita merasa aman, saya pakainya sumur. Tapi ketika mungkin saya bertamu ke rumah Mbak Dia, disuguhi air teh ya dari Airnya air itu PDAM. sama aja Ya, kan. sama aja. Nggak bisa lolos juga. Ataupun jajan ke warung. Nggak mungkin kita tanya airnya dari mana, nggak mungkin. ini yang ya itulah, tolong masyarakat coba gimana cara mengendalikan biar tidak buang sampah sembarangan tuh dengan cara berpikir seperti itu ya Pak ya. Air yang kita minum sehari-hari, yang kita pakai untuk aktivitas sehari-hari ya, mandi, masak dan lain sebagainya, itu dari Sungai Bengawan Solo ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jadi ketika pencemarannya sangat tinggi ya, sangat pekat ya, Perusda PDAM itu ya libur 1 hari atau libur 2 hari karena airnya sangat kotor dan tidak bisa diolah. Oh berarti kalau PDAM libur tuh ada masalah di Bengawan Solonya ya Pak? Di sumbernya. Oke. Ini Biasanya kayaknya musim kemarau. Biasanya waktu musim kemarau. Kalau musim hujan kan terjadi pengenceran ya, karena banyaknya air hujan. Oke. Ini lumayan bisa buat renungan ini buat orang-orang rumah tangga ya, jangan buang sampah. Luar biasa. Nah, ini untuk menyelamatkannya gimana, Pak? Langkah-langkah untuk menyelamatkan Bengawan Solo. Ya kita harus mengedukasi anak-anak ataupun masyarakat bahwa sungai itu halaman depan rumah kita. Jadi jangan jadi halaman belakang tempat buang sampah dan lain sebagainya. Oke. Jadi kalau sungai menjadi halaman depan ataupun menjadi mungkin tempat bermain kita, itu otomatis kita akan menjaga kebersihannya. Lebih bisa merawat ya. Oke, luar biasa. Karena emang sungai ini juga sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Jadi ya kalau bisa saling bahu-membahu untuk menjaga. Sungai itu di surga ada, Pak. Wih, sungai di surga ada. Makanya kita harus menjaga ya Pak. Iya. Oke. Salah satunya adalah dengan menganggap sungai itu halaman depan rumah kita, bukan dan halaman salah belakang. satu bagian dari surga juga. Salah satu bagian dari surga. Jadi kalau membayangkan surga, sungai surga seperti apa ya seperti sungai pada umumnya gitu kan Pak. Tapi lebih bersih mungkin.
Pasti lebih bersih. Pasti lebih bersih ya. Nah ini kalau ngobrol soal Bengawan Solo kan kaitannya dengan mistis nih Pak. Kita beralih ke obrolan mistis. Nah pernah nggak sih Pak Budi dengar cerita mistis atau hal mistis yang pernah dialami Pak Budi sendiri? Kalau sewaktu masih kecil sih sering dengar legenda itu ya. Yang paling terkenal ya Onggoinggi lah. Onggoinggi itu kayak apa ya? Kayak kepala besar gitu, rambutnya gondrong, panjang. Mungkin gimbal atau kayak David Jones kalau di David Jones coy. Jadi dia rambutnya panjang gitu. Menjerat kaki anak-anak yang berenang seperti itu. Biasanya efeknya apa Pak kalau misal kakinya dijilat sama si ya Onggoinggi? anaknya kan terus jadi hanyut gitu kan. Jadi nggak bisa berenang kan karena terjerat atau terikat gitu. Itu legendanya seperti itu, tapi sampai sekarang pun ternyata juga tidak pernah ketemu. Tapi itu mungkin ya pitutur baik dari orang tua kita agar anak-anak berhati-hati ketika berenang ke sungai ataupun pulang ketika saat adzan berkumandang ataupun saat maghrib harus pulang. Oke, tapi Pak Budi sendiri pernah mengalami nggak Pak? Misal, wah ini kejadian di luar nalar banget nih gitu. Sepertinya, kalau saya ngalami pernah juga sih waktu anak-anak. Kalau itu terkait kayu sih. Kalau di kampung kami kan yang terkenal dulu kayu jati Donoloyo. Hutannya berada di Wonogiri sana. Jadi kalau Keraton Solo itu kalau bangun rumah ataupun bangun bangunan di keraton kan memakai kayu jati dari hutan Donoloyo itu, hutan keramat. Sampai sekarang masih aman. Karena terlindungi oleh cerita dan mitos tadi. Pakai kayu Donoloyo tadi rumahnya. Waktu kami masih kecil gitu kalau ada kan dulu kayu kan dihanyutkan juga kan dari Wonogiri sampai ke Keraton Solo, dan kemudian yang cerita di Masjid Demak itu juga dulu mencari kayunya juga di Donoloyo. Di hutan Donoloyo juga kan, diangkut sampai ke Demak. Jadi waktu kami anak-anak sih takut untuk ngelangkai kayu jati Donoloyo ataupun beol di atas kayu itu kita nggak berani. Karena cerita itu tadi. Iya, itu angker loh. Suatu ketika saya pernah ngambil satu itu. Kayunya kan kebetulan bagus, bentuknya kayak pedang-pedangan gitu. Saya bawa pulang ke rumah. Katanya semalam gitu saya ngigo gitu loh. Panas dingin ngigo. Terus pagi-pagi itu 5:30 pagi tak kembalikan lagi ke sungai. Sehat lagi Pak. Tapi memang hal-hal seperti itu adalah percaya tidak percaya ya Pak ya sebenarnya ya Pak ya. Kalau sampai sekarang sih saya lebih percaya sih. Jadi nggak berani nebang-nebang kayu yang itu. Karena memang kita hidup tuh berdampingan sebenarnya dengan mereka ya Pak ya. Seperti Keraton Solo sendiri pun ketika akan menebang kayu jati untuk bahan bangunan di keraton pun harus nanggap wayang juga di hutan itu. Di hutan tempat mau kita ambil kayunya itu. Nanggap wayang kulit di sana. Jadi ibaratnya tuh kalau saya pernah dengar nih ya Pak ya, katanya memperlakukan mereka itu sama dengan kita memperlakukan manusia yang lain gitu kan. Kalau kita menyakiti ya mereka juga bisa merasa tersakiti. Tapi itu Pak, sejauh ini Pak Budi yang dialami kejadian-kejadian mistisnya cuma kayu tadi. Sepertinya itu. Ya itu kalau waktu saya menjaga banjir sampai tengah malam sampai pagi gitu jarang bertemu makhluk-makhluk halus. Luar biasa. Jadi ya percaya nggak percaya balik lagi ke situ lagi. Nah ini Pak Budi bersama relawan nih, agendanya apa Pak terdekat ini? Kalau kami bersama relawan Sibat PMI ya masih terus merawat kebun akar wangi dan sedang merintis beberapa kebun buah juga. Biar ada nilai lebihnya. Karena setelah kami tanami akar wangi, kadang kami berpikir biar masyarakat juga mendapatkan manfaatnya gitu loh. Jadi kami membuat kebun buah di Rogowarsito Juruk, kemudian di Timur Bonbin juga sedang kami rintis, kemudian juga yang di Kampung Sewu kami membuat kebun buah Srikaya Jumbo dan lengkap sih, mangga, alpukat, kelapa dan lain sebagainya. Panen semua ntar buka pasar Pak, pasar buah. Lumayan Pak. Agar bantaran sungai itu jadi tempat yang nyaman buat masyarakat. Iya betul. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu
motivasi ya Pak untuk masyarakat untuk biar menjaga semakin sungai, karena tempatnya nyaman gitu. Iya, betul. Mahasiswa Akbar itu juga sering latihan di sana ataupun menginap di sana juga Menginap pernah. di sana juga pernah. Berkemah. Keren, camping ya, camping. Camping di pinggir sungai. Wih, keren. Dan itu kayaknya harus apa ya? Kita harus mengajak masyarakat lain lah untuk salah satu upaya biar lebih cinta sama Iya, kita sungai. harus merubah bantaran sungai menjadi tempat yang nyaman agar sungai jadi bersih. Tanpa merusaknya ya Pak ya, yang jelas. Dan jangan buang sampah di pinggir sungai lagi. Kalau sudah dibikin enak sungainya, pinggir sungainya, ntar jajan jangan langsung dibuang ke situ. Oke, terus harapan Pak Budi apa nih Pak untuk masyarakat, khususnya Kota Solo? Untuk masyarakat ya saya berharapnya sih mereka lebih sadar dan peduli. Karena kebetulan untuk pencegahan banjir di Kota Solo ini kan pembangunan dari BBWS, dari Pemkot Solo kan sangat masif sekali dengan penataan Bendung Tirtonadi, terus kemudian manteling Kali PP dan proyek parapet Sungai Bengawan Solo. Jadi sudah ada usaha besar dari pemerintah untuk menjaga Kota Solo agar tidak banjir. Jadi ya kita berharap masyarakat lebih peduli untuk tidak membuang sampah di sungai. Betul. Kemudian ikut merawat sungai dan mengedukasi anak-anaknya agar mereka lebih peduli dan cinta sungai. Luar biasa, karena pemerintah tanpa kita pun juga usahanya akan sia-sia ya Pak apalagi ya. sungai sepanjang 600 km 600 kilometer. Itu baru sungai utamanya, belum lagi anak-anak sungainya kan, sungainya. Kali PP, Kali Premulung, Kali Jenes. Betul. Makanya itu kita harus saling bahu-membahu nih untuk meringankan beban pemerintah mungkin ya menyebutnya seperti itu, utamanya dalam merawat Bengawan Solo. Oke, Pak, luar biasa sekali percakapan kita pada hari ini. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi banyak tentang Sibat, tapi kita cukup sampai di sini dulu aja Pak tentang Bengawan Solo ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.